Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Vlog Channel. Nih. Ini sebenarnya aku sama adik aku, sama suami aku dan ibu aku mau ngasih surprise waktu ulang tahunnya bapak aku yang ke-68 di tanggal 10 November 2022 tahun kemarin. Sorry nih, aku baru ada waktu buat ngedit videonya. Emang kadang bokap nyokap gue tuh suka bilang gini, kamu ini video, foto-foto, tapi mana hasilnya gitu. Oke deh, sekarang aku bikin ya. Jadi gini ceritanya. Ada sedikit surprise yang antara aku sama ibu aku. Jadi kan bokap gue itu sama yang namanya barang tuh sayang banget. Kalau belum rusak sak-sak, gak bakalan dibuang atau dikasih orang. Tahu kalau misalnya rusak, kalau masih bisa diperbaikin, akan selalu diperbaiki. Nah, ceritanya nih suami aku pengen punya mesin cuci, tapi aku bilang, masa aku beli mesin cuci, tapi bapak aku mesin cucinya rusak, udah koplak gitu kan. Akhirnya dia inisiatif buat beliin 2 mesin cuci, satu buat hadiah bapak, satunya buat ditaruh di rumah. Nah, tapi karena mesin cuci di rumah bapak baru habis diperbaikin, akhirnya kita kerjasama sama panti asuhan yang ada di dekat rumah gue. Yang kebetulan gue sama nyokap gue itu ngajar di sana. Ya ngajar tipis-tipis lah. Kalau nyokap ngajarin bahasa Arab, kalau aku cerita kisah-kisah Nabi aja. Nah, jadi tuh Pak Dadang si pengurus panti ini bersama Bang Andik dan anaknya ke rumah kita buat ngambil mesin cuci. Tapi bener-bener bapak nggak boleh tahu. Aku bilang kayak gitu. Pokoknya aku mau ngeprank bapak nih. Ambil mesin cucinya, jangan sampai bapak tahu. Dan berhasil dong, alhamdulillah. Mereka tuh nggak apa ya. Pas Pak Dadang sama Bang Andik ngambil mesin cuci dari belakang rumah gue, sampai ke mobil tuh aman karena adik gue nutup pintu. Jadi bokap nggak tahu karena bokap lagi siap-siap buat keluar. Kejutan banget sih, dan bapak tuh kayak yang, ya Allah dikasih mesin cuci, katanya seneng banget. Cuman ya gitu, bapak termasuk orang yang gak pernah berekspresi. Bapakku, falling in love aku yang pertama ini memang gak bisa berekspresi kayak aku, beda banget. Jadi seneng kek, sedih kek, datar-datar aja, bahagia kek, kesel sama orang, datar aja. Emang termasuk orang yang suka susah senyum gitu kan. Nah bokap nih tapi kalau lagi bahagia hatinya, lagi tenang, lagi seneng, itu senengnya adalah ngejailin aku. Jadi kalau mau tahu bapak lagi happy apa enggak, dia ngejailin aku apa enggak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari ekspresinya itu sama-sama aja. Tapi rasa khawatir dan sayang ke anak-anaknya tuh luar biasa gede banget. Jadi gini, misalnya tuh anaknya mau pulang sendirian naik motor, udah naik Grab aja dianterin bapak. Walaupun bapak emang gak bisa naik motor, gak bisa nyetir mobil juga belum ada ya. Tapi motor ada, tapi bapak gak bisa nyetir mobil dan nyetir motor karena trauma di masa kecilnya dulu. Tapi bener-bener sayang yang ngejagain banget. Bapak tuh gak pernah mukul kita. Ngomel mah iya, tapi kalau misalnya mukul lah, nyubit lah, itu enggak. Tapi kalau jahil, emang jahil banget. Tuh, jadi kita lagi tes mesin cucinya apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Karena aku belinya online nih guys. Beli 2 langsung, belinya online di Shopee. Gue pakai Shopee Pay Later, jangan ditiru ya. Tapi yang jelas sih, aku tuh cuman pengen gini loh. Kadang orang tua itu tuh senengannya kan nimbun barang sama kalau masih bisa dipakai, kalau masih bisa dibenerin, kenapa nggak dibenerin aja, kenapa harus beli yang baru. Nah tapi kan sebagai anak pengennya tuh membahagiakan orang tua kan. Dan menurut gue juga itu mesin cuci masih bisa dipakai di panti. Dan alhamdulillahirobbilalamin sampai hari ini mesin cucinya masih bisa dipakai di panti dan masih kenceng buat nyuci baju anak-anak panti. Jadi gini, jadi tuh aku sama suamiku sama adik aku tuh udah pelan-pelan banget bawanya pakai geredekan punya tetangga, bawa mesin cuci dari rumah gue ke rumah bokap gue. Jadi rumah gue sama rumah bokap gue itu adalah belakang-belakangan gitu deh, cuman beda 1 gang. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallahnya tuh dikasih lokasi tempat tinggal yang gak jauh dari orang tua. Walaupun kayaknya masih ngerasa kurang ya, karena
takut kalau misalnya aku di rumah kenapa-kenapa gimana gitu. Tapi bismillah, kasih yang terbaik. Kalau misalnya ada apa-apa berarti ada aku nomor 1 yang bisa ke rumah ibu sama bapak gitu. Ini lagi tes nih, dan lucu serunya si mesin cuci yang hitam ini merek Denpo ini ada alarmnya kalau udah mau selesai. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu di dalam rumah, terus udah diputer misalnya 15 menit dan lain-lain, terus pas udah mau selesai, kurang lebih 1 atau 3 menit sebelum selesai dia pasti bunyi dulu tuh. Jadi kita bisa ancang-ancang buat datengin mesin cucinya. Seneng banget bapak karena kenceng. Di mesin cuci Denpo ini gue nggak promosi, tapi ini emang yang gue udah pernah pakai. Jadi ada high, ada normal. High ini buat kayak kita misalnya mau nyuci jaket, mau nyuci selimut, mau nyuci anduk, itu kita gunakan yang high. Tapi kalau misalnya kita nggak mau nyuci yang tadi yang berat-berat itu, kita pakai yang normal aja. Seneng banget. Tau nggak? Kebiasaan atau hobi bokap gue sama suami gue tuh sama. Dua-duanya itu sama-sama suka nyuci baju. Tahu gak sih? Mereka tuh beneran rela dong nyuciin baju-bajunya kita. Tapi terus udah gitu ya ngejemurin. Nah sampai di situ aja. Tapi gak mau nyetrikain ya. Karena menurut mereka kegiatan mencuci itu adalah kegiatan yang fun. Kalau suami aku tuh bener-bener ngegunain mesin cuci full. Tapi kalau bapakku enggak. Dia masih sedikit tipe jadul yang berpikir kalau aku pakai mesin cuci dengan air banyak pasti bakalan banyak air yang digunain dan pastinya harga bayar listriknya bakalan naik gitu kan. Padahal sih nggak harus mikir kayak gitu ya. Padahal apa yang dikeluarin oleh debit air tuh bakalan sama gitu deh kalau nggak salah ilmunya. Nah jadi bapakku nih pengennya tuh kalau misalnya nyuci baju pada saat bilasan kedua dan ketiga itu pakai tangan. Aku bilang kan jadinya capek, tapi menurut bapak ini adalah olahraga yang bisa rilis stresnya dia. Oke deh kalau gitu. Nah, keesokan paginya, karena itu malam-malam dan kebetulan mertuanya adik aku lagi sakit, mamahnya Nanda lagi di ruang ICU, jadi kita gak ngasih surprise ke bapak. Baru besoknya kita kasih surprise kue ulang tahun. Biasa nih aku pesen sama tetangga rumah aku, Bundi. Ini kesukaan banget sama bapak aku kuenya. Kenapa? Karena gak manis. Terus udah gitu ada kue mari regalnya. Jadi 1 potong aja tuh udah bikin kita kenyang. Tuh ditulis happy birthday milad mbak aku. Happy birthday-nya gak bisa ditulis. Jadi tuh di angkai di alat yang dituncepin itu sisanya tulisannya mbak Akung aja. Nah, karena kebetulan di pagi hari ini hektik, biasanya kita tuh nyempetin waktu buat kayak dengerin tausiahnya bapak gitu kan. Tapi karena di tanggal 10 November 2022 itu kalau nggak salah hari kerja, suami aku nggak WFH dan adikku harus balik lagi ke rumah sakit karena nggak satu dan lain hal. Jadinya kita cuman bagi-bagi kue, makan-makan, dan mendoakan bapak sedikit aja gitu. Pastinya bapak sedih banget sih karena biasanya kan kalau misalnya ada event, momen, ada yang ulang tahun tuh kita ngumpul bareng, tausiah bareng, doa bersama. Tapi ini lebih ke apa ya? Karena terpecah gitu konsentrasinya. Jadi doanya ya doa yang ada di ucapan tadi gitu loh. Jadi belum benar-benar yang selamat ulang tahun ya Pak, semoga gini-gini. Tapi kita tetap kok mendoakan Bapak yang terbaik gitu. Belakangan ini Bapak lagi sakit. Sakitnya macam-macam dari prostat, batu ginjal, kemudian diabetesnya, gula darahnya lumayan tinggi, hipertensinya juga tinggi. Banyak yang dipikirin juga dan itu bikin beliau sedikit down gitu kan. Aku sih pengennya Bapak di usia yang ke-68 tahun ini tetap sehat, bahagia selalu. Tuh kakaknya datang karena malamnya besok paginya bakalan langsung jalan-jalan ke Jawa lah. Pokoknya Bapak ini akan selalu tetap jalan pagi terus, sehat selalu, dikelilingi sama orang-orang baik, disayangi sama anak, sama mantu, sama istri, sama cucu. Pokoknya banyak-banyak senyum ya sayangku, bapakku sayang. Banyak-banyak senyum, banyak-banyak happy. Dan semoga aku sama adikku yang belum ngasih cucu bisa ngasih cucu. Amin.